memberikan persepuluhan kepadamu ya Tuhan, kalau engkau memberkati perjalanan hidupku. Dari mana dia melihat keteladanan itu? Tentu dari Abraham yang adalah kakeknya. Apakah anak Abraham, Ishak, tidak memberikan perpuluhan? Saya tidak tahu, karena Alkitab tidak mencatat. Tidak mencatat itu tidak berarti dia tidak memberikan perpuluhan. Begitu. Dia bisa memberikan perpuluhan atau tidak. Jadi perpuluhan itu dasarnya bukan hukum Taurat. Dasarnya adalah cinta kasih. Lalu rasa syukur kepada Tuhan. Tapi pada zaman Musa, kemudian Tuhan menetapkan ini sebagai hukum. Nah, pertanyaan yang seringkali berkembang adalah, apakah perpuluhan itu kontinu atau diskontinu? Masih berlaku tidak pada masa perjanjian baru? Nah, kalau kita lihat dalam Galatia pasal 3, itu dikatakan bahwa hukum Taurat adalah penuntun sampai kita mengenal Kristus. Jadi, saya melihat bahwa dalam masa perjanjian baru, bukan hukum Taurat yang kita ikuti tentunya, tetapi hukum Kristus, yaitu dasarnya kasih, mengasihi Kristus. Jadi saya melihat bahwa perpuluhan itu hanya penuntun, karena perpuluhan kan masuk di dalam hukum Taurat kalau di zaman Musa. Nah, berarti saya melihat bahwa di dalam perjanjian baru, bukan cuma 10%, 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Nah, tapi adalah bohong kalau orang bilang, saya 100% hidup saya untuk Tuhan, tapi 10% aja kagak. Nah, itu kan menjadi norma patokan minimal lah. Dan dasarnya sekali lagi bukan ditakut-takuti, nanti kamu bangkrut kalau nggak bayar perpuluhan. Tetapi karena kita cinta Tuhan, orang yang mencintai itu akan memberi lebih daripada yang seperti itu. Nah, apakah pendeta mengajarkan itu supaya kaya raya? Saya ini dari 9 tahun diajar oleh ayah saya untuk memberi persepuluhan. Belum pendeta waktu itu, masa 9 tahun udah pendeta. Saya ajarin anak saya usia ya kira-kira 9-10 tahun juga sampai hari ini melakukan persepuluhan. Dan kami melakukan dengan sukacita. Jangan sampai ada orang yang begitu ada lihat pendeta GBI ngomong soal persepuluhan, menabur, wah teologi kemakmuran, sesat atau apa. Itu kan sangat tendensius, karena kita percaya itu ada di dalam Alkitab. Dan bukan cuma GBI yang mengajarkan soal persepuluhan. Nah, yang pertanyaan tadi, mana lebih penting kasih perpuluhan atau kepada orang tua atau orang miskin ya? Nah, saya kasih contoh praktis saja. Saya sudah menikah 32 tahun. Istri saya adalah bendahara dalam keluarga kami. Jadi kalau istri saya dapat uang, berapapun jumlahnya, maka pertama yang dia lakukan, dia sisihkan 10% untuk gereja. Nah, jadi kita nggak pernah menyisakan. Jadi kalau dipakai segala macam, kalau ada lebihnya baru kasih perpuluhan, kalau nggak ada ya udah, kita nggak bisa bayar perpuluhan. Nggak demikian, kita sisihkan, bukan sisakan. Dengan demikian tidak ada tension antara kasih untuk orang tua, kasih untuk orang miskin, atau kasih perpuluhan. Karena begitu dapat uang, 10% langsung disisihkan. Lalu kemudian dia menyisihkan jumlah tertentu untuk menabur, untuk memberi kepada orang miskin, termasuk memberi kepada orang tua, begitu. Yang lain, misalnya biaya makanan, biaya listrik, biaya anak sekolah. Saya mau tanya, boleh nggak kita seperti dua ketegangan mana untuk orang tua atau lebih penting buat gereja? Saya mau tanya, seandainya satu kali uang saya sekian, lalu saya bilang sama PLN tuh, maaf ya karena bulan ini saya mau kasih semua uang saya buat ayah saya atau ibu saya, maka saya nggak bayar listrik ya. Boleh nggak seperti itu? Kan tidak bisa. Ini masalah pengelolaan keuangan. Jadi banyak orang yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kan Yesus pernah bilang, bayar kepada kaisar apa yang kaisar punya, bayar kepada Allah apa yang Allah punya. Begitu. Jadi bagian buat orang tua mesti ada, bagian untuk gereja mesti ada, bagian untuk bayar listrik mesti ada, bagian untuk bayar uang sekolah anak mesti ada, sehingga pengaturannya menjadi baik. Saya rasa kalau orang bertanya semacam itu tadi, minta maaf, mungkin pengelolaan keuangannya amburadul begitu. Tapi jelas sekali dalam penjelasan ini kan bahwa Ketua Umum menerangkan tidak ada yang
lebih tinggi karena setelah disisihkan semua diperhatikan. Ya. Oke. Semua aspek harus Iya. diperhatikan. Nah, tapi lagi-lagi ketika berbicara soal ini akan muncul soal kalau singgung-singgung perpuluhan nih ya, akan muncul bahwa GBI ini apalagi pendetanya, gembala-gembala jemaatnya ketika berkhotbah, maka orang selalu mengidentikan dengan namanya teologi kemakmuran. Boleh penjelasannya ini? Saya rasa dia bukan jemaat GBI yang cuma lihat 1-2 khotbah pendeta langsung mencap begitu. Saya rasa ini keliru begitu. Coba tanya deh, kalau perlu nanti saya akan adakan survei melalui Pusat Riset Bethel. Berapa kali dalam setahun Anda khotbah perpuluhan? Saya kan udah puluhan tahun jadi pendeta, mungkin setahun sekali ada atau enggak ya? Setahun sekali atau 2 tahun sekali barangkali bicara soal itu. Ini soal teologi kemakmuran ya, saya sampaikan begini. Ada 2 kutub yang berbeda. Pertama teologi kemakmuran. Cirinya Anda itu rohani, Anda kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, uangnya banyak. Tapi di sisi yang lain ada yang mengabarkan teologi penderitaan atau teologi kemiskinan begitu. Semakin Anda miskin, semakin Anda rohani. Nah, GBI di mana? GBI tidak di dua-duanya. Bahwa GBI itu mengambil teologi, kalau saya sebut teologi yang bertanggung jawab, teologi yang alkitabiah, teologi yang seimbang, yang ada di tengah. Maksudnya begini, kita mengakui di dalam Alkitab ada catatan tentang berkat Tuhan, ada orang tiap kali pendeta khotbah tentang berkat, wah teologi kemakmuran. Apa kita perlu doakan supaya orang itu tidak dapat berkat? Nah kita semua kan perlu berkat Tuhan toh. Dan saya percaya berkat Tuhan yang terbesar bukan uang, tapi keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah jadi ada orang yang memang mendapatkan seperti perumpamaan talenta. Ada yang dapat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Itu kan sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan. Kita ini hanyalah manajer. Kita bukan owner. Kita harus mengelola keuangan dengan baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingat akan Abraham. Abraham dijanjikan menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur. Tetapi kebesaran, kehebatan namanya, kekayaannya, itu tujuannya apa? Supaya semua bangsa mendapat berkat. Jadi sasaran kita menjadi berkat bagi orang lain. Sarana kita menerima berkat itu sebagai saluran. Saya mau bilang, kalau terlalu miskin juga sulit untuk kita jadi berkat melalui keuangan bagi orang lain. Gimana kita jadi berkat? Kalau kita jadi benalu, minta-minta uang sama orang, lalu mau jadi berkat, kan nggak bisa. Tapi bukan berarti pengejaran kekayaan itu adalah segala-galanya. Saya mau katakan ya, kalau ada tuduhan bahwa pendeta GBI khotbah tentang uang, khotbah terpuluhan supaya dianya kaya, punya mobil bagus dan sebagainya, itu salah. Apakah mungkin ada oknum demikian? Bisa saja. Tapi saya harap ya oknumnya bertobatlah. Gitu. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir akan hal tersebut karena hal itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Lagi pula ada satu poin yang saya ingat, di GBI itu, di dalam tata gereja ini, halaman sekian, ada pedoman penggunaan keuangan di gereja lokal. Kalau BPH mau keluarin uang, harus ada anggaran dan ada laporan pertanggungjawaban kepada majelis pekerja lengkap. Kalau di gereja lokal kan otonom, tapi ada panduannya di sini. Semakin besar jumlah jemaat atau persembahannya, prosentasenya makin kecil untuk pendeta dan stafnya, begitu. Tapi kalau uangnya kecil, kan ada gereja perintisan. Persembahannya itu kadang-kadang sebulan paling 500.000, istilahnya diambil semuanya oleh pendetanya aja, nggak cukup itu. Apalagi untuk membiayai yang lain-lain. Nah, tapi kita lihat dengan pedoman ini, maka para pendeta itu bisa melihat berapa yang seharusnya dia terima begitu. Dan semua persembahan, persepuluhan dan sebagainya masuk ke kas gereja. Kita menerapkan ini, terutama kalau gereja sudah cukup maju, karena kita lebih kelola dengan baik. Bahwa semua uang yang masuk, itu masuk ke kas gereja. Nanti oleh tim bendahara, tim keuangan, nanti akan
bagi-bagi di dalam kebutuhan yang ada. Untuk hamba Tuhan berapa, untuk full timer berapa, untuk misi berapa, untuk sekolah minggu berapa, untuk kegiatan yang lain berapa. Jadi ada aturan semacam itu. Jadi bukan berarti 10% semua-muanya diambil oleh pendeta. Itu tidak benar untuk GBI, terutama GBI yang sudah lebih bergerak maju. Sekali lagi, ada gereja perintisan yang mungkin yang kecil sekali, yang saya tadi bilang 100% diambil pun untuk dia hidup juga masih sangat kurang begitu. Ya, tapi pada umumnya ada pedoman yang dilakukan.